Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Bertemu lagi kita dalam kursus belajar mengajar. Kali ini dalam mata pelajaran IPS. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Jadi pergerakan seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Interaksi ke ruangan meliputi beragam jenis pergerakan seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, wilayah pemasaran, kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Jadi ini semua adalah interaksi ke ruangan. Semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Jika banyak orang dengan berbagai kepentingannya selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia dan sering disebut dengan kota. Jadi itulah bagaimana bentuk suatu daerah berubah menjadi dari daerah yang biasa menjadi daerah kota. Berbagai perubahan akibat interaksi ke ruangan, yaitu 1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. 2. Perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Maka penggunaan lahan yang awalnya yang merupakan lahan pertanian berubah menjadi lahan permukiman. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman. Hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya, ya, seperti angkot, supir angkot, dan lain sebagainya. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan jasa, informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi ke ruangan. Yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial dan saling mempengaruhi terkait norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing kelompok. Jadi dengan adanya interaksi sosial tersebut sehingga mengakibatkan perubahan sosial budaya yang secara melambat. Perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya, bahkan antar negara atau benua yang jarak sangat jauh sekali. Contohnya HP atau handphone, kemudian ada juga televisi. Jadi dengan adanya informasi di HP ataupun televisi, di perubahan-perubahan sosial budaya yang ada di Indonesia itu semakin meningkat, seperti cara berpakaian, kemudian dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keenam, berubahnya komposisi penduduk. Interaksi ke ruangan dalam bentuk pergerakan orang
akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencarian, etnik atau suku bangsa, dan lain-lain. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, misalnya sebagian besar etnik Kerinci, kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Nah, seperti yang ada di Kerinci ini, ada beberapa macam etniknya. Yang pertama itu ada etnik Minang, ya, atau suku Minang, dan suku Kerinci, suku Batak, suku Cina, kemudian ada suku Palembang, dan lain-lain. Ya. Jadi itu akibat dari berubahnya komposisi penduduk, ya, akibat dari interaksi keruangan. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga antum semua bisa memahaminya. Terus akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.